Jadi kalau diterima secara terbuka, nanti kelihatan sekali Prabowo bersama mereka menghadapi Jokowi gitu. Tapi kalau tertutup juga enggak. Karena itu menurut saya nanti akan ada pertemuan yang tidak terbuka dan tidak tertutup, tapi silent pertemuannya. Mereka sebenarnya sudah nggak sabar. Kami tunggulah sampai 6 bulan gitu, sampai bulan Juni bahkan. Kalau enggak kami bersuara. Kami ini terpaksa harus berpuasa dulu nih, memberikan kesempatan kepada Prabowo. Jangan-jangan Prabowo punya strategi gitu kan. Mereka mendukung, tapi tunggu nanti apakah ada reshuffle apa tidak. Kalau tidak ada reshuffle, kami akan keluar dari sarang kami masing-masing. Saya dengar ya, mereka ini agak kecewa. Karena mereka ini siapa? Para purnawirawan ini agak kecewa karena mereka tidak pernah diterima oleh Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung. Karena saya pernah ikut sebelum mereka mengumumkan ini ke publik, mereka mau minta diterima dulu. Persis. Dan di antara mereka, maaf kata, ada yang panggil Prabowo itu cuma Bowo doang. Seperti Fahrul Razi yang notabene adalah jenderal yang lebih senior dari Prabowo. Betul, kelahiran 47, sementara kita tahu Prabowo kelahiran 51 ya. Tiasno saya kira lebih senior. Sama dengan Fahrul Razi, lulusan Akmil 1970. Oke, nah tetapi yang saya tahu ya, mereka tidak diterima. Bahkan surat itu pun ditanggapin tidak. Sampai kemudian akhirnya mereka mengadakan semacam acara yang sifatnya deklaratif untuk menyampaikan ini ke publik, 8 tuntutan ini. Pendapat Anda kenapa Prabowo kok tidak mau menemui mereka atau tidak mau menanggapi mereka? Menurut saya ini seperti buah simalakama. Diterima gimana, tidak diterima gimana gitu kan. Jadi dijual kan kira-kira gitu. Dijual buah simalakama kan gitu. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Dijual aja. Jadi begini, ini kan sebenarnya merupakan amunisi baru bagi Prabowo, mendukung Prabowo untuk kemudian menghadapi Jokowi. Ini kan untuk menghadapi Jokowi. Jadi kalau diterima secara terbuka, nanti kelihatan sekali Prabowo bersama mereka menghadapi Jokowi gitu. Tapi kalau tertutup juga enggak. Karena itu menurut saya nanti akan ada pertemuan yang tidak terbuka dan tidak tertutup, tapi silent pertemuannya. Ini kan sama dengan bagaimana Prabowo menemui Megawati, terbuka enggak, tertutup juga enggak gitu. Terbuka tertutup. Kasih message, saya bertemu loh dengan Megawati, tapi isinya apa Anda nggak perlu tahu gitu. Gitu. Karena ini repot juga kalau tidak nerima, ini seniornya semua. Dan rata-rata yang satu tingkat di atas, misalnya Laksamana Slamet Subianto itu alumni AAL 73. Prabowo kan 74. Tapi yang lainnya Fahrul Razi, kemudian Tiasno Sudarto itu kan lulusan 1970. Hanafi lulusan 69. Nah itu lebih senior, apalagi Trisutrisno lulusan 59. Jauh sekali. Apa iya Prabowo kemudian tidak mau menemui Trisutrisno? Saya pikir akan diam-diam juga menemui Trisutrisno tanpa liputan media massa. Saya kira begitu. Saya sudah tanyakan juga kepada Anda ya, kenapa orang seperti yang di luar ini kan sepertinya gini, mereka ini orang yang sebenarnya mendukung Prabowo, seperti juga Fahrul Razi, dia sangat mendukung Prabowo dan yakin, tetapi mereka bisa dikatakan oposannya Jokowi, bisa dibilang semuanya. Betul. Kenapa orang seperti saya udah tanyakan sebenarnya, tapi lebih baik ditanyakan lagi. Orang seperti Gatot Nurmantio itu tidak ikut di dalam grup itu. Padahal saya tahu dia dekat sama Maijen Sunarko. Kemudian ada juga misalnya Samsir Siregar, itu mantan BIN gitu. Tidak ikut dalam rombongan ini. Itu apa pendapat Anda? Padahal mereka juga sangat. Saya pernah ditemui oleh Samsir Siregar bersama Maijen Sunarko dan kita tahu proponen ini kan Sunarko kan salah satunya yang paling ini, tapi tidak ikut. Jadi kan di dalam militer itu ada yang namanya strategi taktik, teknik gitu. Ini merupakan strategi aja. Jadi ada yang secara terbuka begitu ya. Terbuka ini kan seperti pola
para komando langsung berhadapan-hadapan, tapi juga ada yang cara Sandi Yuda. Cara Sandi Yuda ya tidak kelihatan, tapi mereka mendukung. Saya kira ini penguatan saja. Beberapa saya tanyakan, kemudian mereka mendukung, tapi mereka tidak berada di situ. Kan kadang-kadang juga nggak enak. Terlalu banyak ya bintang 4-nya nggak enak. Tapi nanti terlalu banyak matahari di situ ya. Iya, tapi apalagi Gatot junior hitungannya kan? Iya, jadi nanti mereka merasa bahwa mereka kan semua merasa ingin jadi komandan, ingin jadi panglima gitu ya. Iya. Nanti Gatot kau kan lebih junior, kan gitu nggak enak hati gitu. Masa dia tidak tanda tangan padahal dia jenderal? Cuman kalau dia tanda tangan dia junior. Gitu ya. Dan beberapa malah saya nggak sebutkan namanya. Saya mau itu, apalagi kalau 2 poin itu apa itu saya tanya kan, adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Iya, kalau saya lihat ya, mereka ini kalau terhadap Jokowi itu tidak ada lagi dispute. Iya. Ya, no dispute ya, undisputable. Tetapi kalau terhadap Prabowo, memang mereka itu agak silang kata. Ada yang patah arang, ada yang masih memberikan harapan, ada yang ini, ada yang itu. Nah, kalau kita lihat rumusan itu, yang jelas rumusan itu menentang Jokowi 100%. Iya. Tetapi terhadap Prabowo tidak menentang, tapi juga tidak endorse 100% juga. Betul. Gitu. Ya, saya begini kan, beberapa malah bahkan ini bintang 4 nih, saya udah ketemu gitu beberapa. Jadi mereka sebenarnya sudah nggak sabar. Kami tunggulah sampai 6 bulan gitu, sampai bulan Juni bahkan. Kalau enggak kami bersuara. Kami ini terpaksa harus berpuasa dulu nih, memberikan kesempatan kepada Prabowo. Jangan-jangan Prabowo punya strategi gitu kan. Tapi begitu ada yang nggak sabar, ini kira-kira ini kelompok yang nggak sabar gitu kan, nggak sabar. Terus yang lebih mudaan nanti dulu. Mereka mendukung, tapi tunggu nanti apakah ada reshuffle apa tidak. Kalau tidak ada reshuffle, kami akan keluar dari sarang kami masing-masing. Artinya bukan kelompok ini ya, karena kan ada organisasi-organisasi resmi seperti Persatuan Purnawirawan ABRI, di mana ada TNI dan Polri, ada Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Persatuan Purnawirawan Angkatan Udara. Dan ini dia masih ada koordinasi, ada komunikasi dengan Mabes Angkatan. Sehingga kalau mereka jadi pengurus terus masuk di forum itu nanda tangan kan nggak enak gitu kan. Makanya karena mereka masih difasilitasi negara gitu. Tapi Tri Sutrisno kan jadi semacam dewan pembina, dewan penasehat paling nggak di Pepabri dan PPAD. Mereka, aduh Pak Tri udah ada di situ, ya kami hormatlah kira-kira gitu. Kalau sudah Pak Tri di situ nggak ada lawan ya? Itu nggak ada lawan. Jadi mungkin ini Pak Tri kan masih dianggap anutan bagi mereka, tokoh paling senior. Ya sudahlah, mereka pikir gini, Pak Tri kan artinya sudah juga mewakili aspirasi kami, walaupun kami tidak seberani beliau kan, kira-kira begitu. Kita coba ya kulitin satu-satu tuntutan itu. Saya ingin mulai tuntutan itu tidak dari depan ya, tetapi dari hal-hal yang barangkali secara realistis bisa kita bahas ya. Tapi ngomong-ngomong, wah ganteng sekali Anda pakai gini. Jadi udah diganti adanya ya. Oke. Saya ingin membahas dari tuntutan ke berapa dulu ya? Nah, keempat. Ya. Tuntutan keempat itu menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya. Saya ingin mengasih background begini. Letjen Yayat ya, Yayat Supriyatna, Yayat Sudrajat, mantan mantan Kabais, tapi terakhirnya jabatannya di Menko Polhukam, kalau nggak salah Menko Polhukam dulu, mengatakan bahwa orang-orang Cina yang kesini ini adalah berasal dari suku Han. Suku Han yang sudah terlatih.
Jadi mereka bukan tenaga kerja biasa, tapi tenaga kerja yang terlatih. Terlatih secara militer. Dan dia mendapatkan itu karena dia pernah jadi atase militer di Cina. Karena itu agak paradoks ketika misalnya orang-orang seperti Luhut dan terutama Jokowi memberikan karpet merah kepada Cina ini. Sampai orang menanyakan nasionalismenya seperti apa. Belum lagi kalau kita bicara tambang nikel misalnya. Suatu saat Faisal Basri di sini mengatakan, almarhum, kita itu bodoh sekali sebagai bangsa. Kita cuma dapat 10%. Tapi terakhir ketika dia di sini, dia koreksi. Saya salah katanya. Bukan 10%, tapi minus kita. Oh, malah minus. Minus. Karena kita bebaskan pajak ekspor, impor kita permudah dan lain sebagainya. Akhirnya dihitung-hitung sama dia minus. Tambah bodoh kita sebagai bangsa. Tapi kompradornya pasti untung kan? Orang-orang yang bekerja sama itu. Nah sekarang ketika purnawirawan TNI ini meminta mereka untuk kick out, dikeluarkan. Apakah permintaannya menjadi realistis dan semudah itu? Kalau kita kaitkan dengan walaupun Jokowi tidak lagi di sana, posisi Prabowo dah. Silakan. Saya kira cara berpikir militer tuh pasti begitu. Artinya begini, kedutaan besar negara-negara asing di Indonesia pastilah di situ menempatkan intelijen-intelijennya. Sama juga atase kita di luar negeri, ya dia memang tugasnya juga intelijen. Makanya atase pertahanan itu kan di bawah Badan Intelijen Strategis TNI. Jadi mengamati situasi. Nah tentu seperti Letjen Yayat, Purnawirawan Yayat itu pernah menjadi atase di sana. Dia juga memantau kira-kira seperti apa gerak-gerik, apalagi sukunya segala macam. Sama dengan ingat nggak bagaimana Jepang akhirnya menyerang Hawaii, Pearl Harbor. Itu kan kunci informasinya dari atase militer Jepang di Hawaii. Oh kalau jam sekian hari ini jam sekian kosong, maka kita harus menyerang. Nah ini juga saya kira pernyataan-pernyataan Yayat misalnya, Letjen Yayat itu bisa dipahami karena di Cina kan memang ada yang namanya wajib militer. Apa iya semula kan orang berpikir yang dipulangkan tenaga kerja kasarnya saja, jangan ahlinya. Nah kalau kemudian ahlinya ternyata bagian dari militer, ya mana mau ngaku dia gitu. Kami pekerja biasa, staf ahli di mana-mana juga. Ingat nggak Benny Murdani di Bangkok di Korea sebagai orang pengusaha kan gitu, bidang ekonomi kan nggak disebutkan pangkatnya dan lain-lain. Semuanya juga begitu, Amerika dan lain-lain. Jadi menurut saya dalam situasi di mana Amerika, di mana Cina menjadi bagian dari superpower dunia, pasti dia mencari lahan-lahan di negara-negaranya. 50% wilayah Cina itu kan adalah wilayah yang tidak subur. Bahkan yang lainnya lebih banyak pegunungan, kemudian gurun dan lain-lain. Maka mencari tempat-tempat baru. Nah kan itu hukum alam bahwa mereka akan mencarikan tempat untuk sumber daya warga negaranya. Karena itu menurut saya masuk akal meminta mereka untuk memulangkan warga negara Tiongkok, karena tentu sudah dihitung bahwa ini ancaman luar biasa. Contohnya kan sudah ada di Vietnam kan, di mana Vietnam juga memulangkan. Akhirnya yang menarik adalah Cina itu menganut dui kewarganegaraan. Dui kewarganegaraan, sehingga warga negaranya di sejumlah negara itu warga negaranya. Sehingga di Indonesia ada juga mereka ikut pilkada, ada yang KTP itu kan. Nah, makanya pada tahun 1952 kan Presiden Soekarno 52 atau 54 nanti bisa dilacak lagi, meminta warga negara Tiongkok itu memastikan mau jadi warga negara Indonesia atau warga negara Tiongkok. Nah, seperti itu.